Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini kita akan diskusi tentang agama, ya. Khususnya kita akan sharing, akan bertanya tentang yang namanya kehidupan beragama. Alhamdulillah saya akan memperkenalkan, ya, di sebelah kiri saya adalah Ustadz Tata dan yang di kanan saya adalah saudara kita Pak Rian. Dia akan mempertanyakan tentang agama dan tentang keilmuan tentang Islam. Maka dengan ini baik saya sebagai yang penyampai dan sebagai reporter, ya khususnya saya menyampaikan di antara dua sisi ini. Semoga saudara kita Rian ini setelah dia bertanya dengan Pak Ustadz Tatang, jadi berikan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya yang mulia, hidayah, dipanjangkan umurnya, didekatkan rezekinya, dan selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya persilakan kepada Pak Rian untuk bertanya. Dan begitu juga kepada Pak Tatang, Ustaz Tatang siap untuk menjawabnya. Insya Allah. Baik, silakan. Iya. Apa yang mau ditanya Pak Gun? Ya, silakan. Ini sebenarnya agak bingung mau tanya apa. Ya, cuma sedikit mau tanya aja sebenarnya. Banyak orang yang mengetahui soal musyrik. Ada di sini Pak. Ngadep sini Pak Tatang, ngadepnya ke sini, ngadepnya ke sini, menghadapkan beliau. Iya di sini ke sini. Biar lebih rileks. Iya, rileks. Kita ini hidup rileks. Agama ini bukan untuk berdebatkan, tapi yang belum mengerti wajib menanyakan. Yang mengerti wajib memberikan, kan? Berikanlah olehmu sepatah kata yang kebaikan, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang namanya suatu pahala bagi yang pemberi. Dan sedikit banyak yang tidak mengerti, tanyakan walaupun sepatah, kan itu kan, agar dia mengerti. Silakan. Ya kembali lagi yang tadi ya. Iya. Jadi banyak nih orang yang mengetahui bahwa musyrik itu ada, ya kan, yang menggunakan cara-cara untuk mendapatkan segala hal sesuatu dengan berbagai macam cara. Contohnya buat sajen, ya kan, kemudian ada dupa, ada kembang dan lain sebagainya. Itu ketika kita tanya, itu mereka pasti jawab tetap kehendak dengan yang kuasa. Nah, sebenarnya pertanyaannya, kira-kira dosa nggak hal seperti itu? Atau memang ada anjurannya? Silakan. Insya Allah ya, mudah-mudahan nanti jawaban saya benar ya. Ya. Ya, musyrik itu memang itu perkara dosa besar. Ya, karena artinya musyrik itu menduakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti kita punya bicara gini, oh besok kita ketemu di sini, itu kita tidak sadar udah mendatangkan kemusyrikan. Kenapa? Loh, kita ini apa tahu umur kita sampai besok. Nah, maka di syariat agama itu kita harus ada caranya. Caranya itu dibarengi dengan insya Allah. Nah, insya Allah besok kita akan ketemu. Nah, itu. Terus kita kadang-kadang ketika kita hidup, kita tidak yakin bahwa rezeki seseorang itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan? Kadang-kadang seseorang itu nekat mencuri, kan? Nah, padahal rezekinya itu sudah ada, tapi dengan dia kemusyrikan itu sehingga dia niat untuk mencari rezeki yang tidak halal. Nah, itu pentingnya meluruskan keyakinan kita supaya kita ini tidak tergolong orang-orang musyrik. Keyakinan apa saja, kan? Niat kita, ibadah kita, muamalah kita, muasyarah kita, dan akhlak kita. Insya Allah itu aja. Gitu ya. Ini terus satu ada lagi. Agama Islam ini
saya pikir memang sangat simpel dan praktis. Dia nggak banyak neko-neko dan mudah dipahami. Nah pertanyaannya, hari ini dari mulai hari Senin sampai hari Minggu itu menurut Islam bagus. Bagus semua, nggak ada yang hari itu jelek. Hari itu sama saja. Tapi kenapa setiap orang melakukan misalnya dia mau nikah, kemudian mau bangun rumah, kenapa mesti harus cari hari yang menurutnya lebih bagus? Ya kan? Kemudian pasti tetap didasari dengan yang kita ini kan minta sama yang maha kuasa katanya kan. Nah jadi pertanyaannya saya rasa itu aja. Kira-kira apakah itu tergolong dalam suatu hal musyrik atau gimana Pak Ustadz? Jadi banyak orang itu kan seperti mau ada acara itu kan kadang-kadang menentukan hari yang untuk buat acara itu. Iya. Kalau orang yang sudah paham Islam itu ada hari-hari yang istimewa. Nah, seperti sejarah-sejarah di mana kabulnya doa kan. Nah, seperti ada hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kan ada khusus hari gitu kan. Begitu juga setiap tahun juga ada tahun yang istimewa. Mungkin seseorang itu karena udah paham dia mencari hari yang terbaik. Nah, seperti satu minggu ada hari yang terbaik seperti hari Jumat. Nah, terus seperti bulan ada yang terbaik yaitu bulan Maulud. Nah, itu lebih bagus itu kan. Ada keistimewaannya. Nah, mungkin itu lebih baik ya bagus itu karena itu menurut syariat Islam. Mungkin nanti barokahnya lebih banyak lagi kalau pakai syariat itu. Insya Allah itu aja. Nah, kalau bulan Suro itu namanya bulan apa? Bulan Suro, bulan Muharram. Ya, bulan Muharram. Nah, ada suku yang memang tidak mau mengadakan acara di malam satu Suro atau di malam satu Muharram. Tapi ada juga suku yang menganggapnya bahwa itu baik dalam satu Muharram. Nah, ketika di satu Muharram itu justru digunakan untuk apa ya namanya, cuci pusaka misalnya dan lain sebagainya. Itu gimana nih menurut Pak Ustadz? Makanya ya itu kepahaman seseorang tuh mungkin nyampe ke situ lah ya. Cuma ada lagi yang dikatakan ulama itu bulan Muharram tuh bagus karena di situ ada keistimewaan di zaman apa namanya Rasulullah dahulu gitu kan. Apa ketika perang itu ada pas kemenangan dalam perang di bulan Suro itu kan apa ada itu ini, nah itu lebih bagus. Tapi kalau bulan tersebut dipahami oleh seseorang itu seperti mau nyuci keris apa segala macam itu kayaknya keluar dari syariat Islam gitu kan. Jadi walau alam itu. Kalau itu saya belum tahu lah kalau namanya mencuci senjata itu. Tapi yang jelas kalau di syariat Islam itu tidak ada. Ya, insya Allah. Baru segitu saya pemahamannya. Oke. Sudah saya rasa gitu. Nah, udah cukup ya. Ini para pemirsa semuanya, di antara ya tamu-tamu kita ini antara Pak Rian yang sebagai yang bertanya, Pak Ustadz yang menjawab, ya saya sebagai yang menyampaikan. Ada 3 poin yang ditanyakan oleh Pak Rian. Yang sifat pertanyaan itu sifatnya musyrik dan tidaknya. Yang saya nilai tadi jawaban daripada Pak Ustadz Tatang dan pertanyaan daripada Pak Rian, kalau kita lihat tuh jawabannya dengan janji. Janji tersebut apabila kita ingin bertemu dengan siapapun jangan memastikan pada hari ini besok saya ke tempat sampean kan, tapi kata Pak Ustadz ucapkan insya Allah besok saya dapat duit, berkehendak Allah dapat diberikan kehendak. Yang kedua pertanyaannya,
tentang yang disebut musyrik atau tidakkah yang namanya hari, mencari hari, dan pernikahan, pesta. Memang banyak sekali cari hari, dan jawaban dari Pak Ustadz Tatang, hari itu ada keistimewaan. Hari itu sebutnya Jumat berkah kan. Nah itu lalu lagi, kenapa dengan adanya bulan Suro, musik atau tidakkah, bahwa ada yang menyatakan itu tidak boleh digunakan, dan disampaikan oleh Ustadz Tatang tentang bulan itu ada yang disebutnya yang bulan bagus. Tentang yang namanya pencucian pusaka semuanya itu tidak masuk di agama, tapi itu kebiasaan yang namanya adat istiadat maupun kepercayaan masing-masing. Maka dengan ini semoga di dalam pertanyaan atau diskusi ini membawa berkah untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Anda lakukan sholat walaupun subuh itu dingin, malam isya itu adalah ngantuk, ya, siang banyak pekerjaan, dan maghrib itu maaf kita khusyuk, kita lakukan sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila Anda mati, sholat dulu yang ditanyakan. Betul Pak Ustaz? Ya, insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.